Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap ikhwanul muslimin rahimakumullah, para pencinta agama Allah, para perindu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para pencinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan segenap para pencinta aulia Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, duduk di majelis yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan disukai oleh para aulia, para ulama dan para habaib, yakni majlis ilmu, karena banyak kemanfaatan dan banyak keberkahan untuk membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional kita. Salah satunya adalah kita rajin-rajin duduk di majelis ini. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir dalam malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Amin. jauh dari bala wabak, Amin. dan juga taun serta wabah yang merebak saat ini yang masih nge-booming, masih masyhur, itu COVID-19 atau Corona. Jadi mudah-mudahan biiznillah, biamanillah wa biiyadillah, nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah segera datang dan corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segera nyah dari bumi tercinta kita, dari negara kita. Petani kena dampaknya, pelajar kena dampaknya, ya kan? Kemudian pengusaha kena dampaknya, pengojek kena dampaknya, banyak semua kena dampaknya, sampai pemulung juga kena dampak. Susah, jadi ya susah ngulungnya habisnya. Udah. Orang kagak pada buang-buang aqua, langka aqua, hajatan kagak. Iya. Ya Allah ya Rabb. Sehingga sebagian masyarakat akhirnya banyak yang berteriak, ya karena himpitan ekonomi, ya kan, mau usaha ke sono sini susah. Tapi yang penting mah kita tidak tidak lepas daripada akidah kita, keyakinan kita bahwa ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan segera akan ada kesudahannya, insya Allah. Kan hanya kita sikapi dengan ikhlas, ridho, dan sabar, serta terus ikhtiar yang maksimal. Kalau kita nggak ridho, nggak repot juga ya, dengan segala ujian dari Allah. Ini teguran buat kita, ini peringatan buat kita, ini ujian buat kita, bila khusus umat Islam ya. Bila khusus umat Islam, dan bila khusus lagi adalah umumnya untuk seluruh bangsa Indonesia ya. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap ridho, kita tetap bersyukur, dan kita tetap bersabar. Sebab kata Allah dalam hadis qudsinya, man lam yardo bi qada'i walam yashkur ala nikmai walam yashkur ala bala'i falyakhruj min baini ardi wasimai falyatlub rabban siwa. Kata Allah dalam hadis qudsi ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah turunkan langsung, firman Allah yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Kata Allah, barang siapa yang tidak ridho dengan kodok dariku, ketentuan-ketentuan aku. Jadi kita ini semua hidup ini sudah ada dalam ketentuan Allah, dalam ketentuan. Senang, susah, kaya, miskin, pinter, gede, buruk, jangkung, pendek, gemuk, langsing, ya kan? Cakep, jelek, hitam, putih, semua udah ada dalam ketentuan Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho, harus ikhlas. Ridho dengan hukum Allah, ridho dengan ketentuan dan keputusan Allah. Yang kedua, barang siapa yang tidak sabar, ya tidak walam yashkur, ya tidak bersyukur. Yang kedua, barang siapa yang tidak bersyukur dengan segala karunia Allah, dengan segala pemberian Allah, dengan segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Yang ketiga, walam yashkur, dan barang siapa yang tidak sabar dengan segala ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah berikan, ya, ujian-ujian yang Allah berikan, baik secara pribadi dirasakan oleh individu maupun secara umum oleh bangsa dan negara ini, seperti COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda, merebak, ya. Maka kata Allah apa? Falyakhruj min baini ardi wasimah. Silakan keluar dari bumiku dan kolong langit. Wal yatlub robban siwai. Cari Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain gua, kata Allah. Lu mau mantau kemana? Ya, lu mau pindah kemana? Diusir kita di kampung Pangkalan, mungkin kita masih bisa ke Kampung Turi. Diusir dari Kampung Turi, kita mungkin masih bisa ke Bebelan. Diusir dari Bebelan bisa ke Tambelang. Diusir dari Tambelang bisa ke Cikarang. Diusir dari Kabupaten Bekasi bisa ke Bogor. Diusir dari Bogor bisa ke Sukabumi. Diusir Jawa Barat bisa ke Jawa Timur. Tapi kalau udah diusir keluar dari bumi Allah dan kolong langit Allah, mau mantau kemana? Ya, ini. Falyatlub robban siwai. Cari Tuhan selain itu. Nah, karena itu yang paling terpenting sekarang adalah dekatin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dekatin diri. Apalagi anak muda, ya, luar biasa. Kalau anak muda sudah mau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah anak muda yang sukses. Amin. Samping duniawiyah kita cari, kita tempuh, ya, kita gapai, tapi ukhrawiyah jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita abaikan. Dahulukan hukum Allah, maka Allah akan mendahulukan urusan-urusan kita. Perluin hukum Allah, maka Allah akan mengutamakan urusan-urusan kita. Intinya, siapa yang mendahulukan hak-hak Allah, ya, maka Allah akan mensegerakan, menunaikan hak-hak manusia. Ini contoh gini, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.